Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Muneli pada hari ini dalam pembelajaran tematik tema 7 untuk muatan pelajaran IPS. Hari ini kita akan kembali belajar tentang ASEAN. Seperti anak-anak yang sudah ketahui, ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan jumlah anggota pada saat ini sudah mencapai 10 negara. ASEAN ini merupakan salah satu kerjasama regional atau daerah berdasarkan wilayah yang ada di daerah Asia Tenggara. Nah, sebelum kita memulainya, anak-anak jangan lupa untuk berdoa. Semangat ya untuk terus mengikuti pembelajaran. Tuhan memberkati. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Indonesia itu berperan untuk menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Artinya tarif khusus itu adalah membayar harga yang lebih murah untuk barang-barang atau jasa antar negara-negara ASEAN. Jadi tidak diberikan pajak yang terlalu besar. Apa tujuannya? Supaya bisa dengan mudah terjadinya ekspor dan impor di antara negara-negara ASEAN. Dengan diberikannya tarif khusus ini, maka barang itu akan lebih mudah terjual di daerah-daerah yang ada di ASEAN. Yang kedua adalah mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Penanaman modal itu semakin banyak orang yang menanamkan modal di dalam satu negara atau memberikan investasi namanya, maka keuntungan yang diperoleh negara tersebut akan semakin besar. Jadi Indonesia salah satunya perannya adalah mendorong supaya banyak orang yang menanamkan modal di negara-negara ASEAN ini. Yang berikutnya adalah mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Nah, wilayah ini kebetulan Indonesia dan Asia Tenggara itu termasuk wilayah dengan iklim subtropis. Jadi perikanannya, terus perkebunannya juga cukup berpotensi. Salah satunya di daerah Indonesia ada kelapa sawit, demikian juga di Malaysia. Negara-negara yang lain memiliki potensi perkebunan yang berbeda-beda. Yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian. Karena wilayah Indonesia itu adalah iklim subtropis, maka sangat bagus untuk penanaman padi. Hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara itu memiliki pekerjaan utamanya adalah di bidang pertanian. Karena itu, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di negara ASEAN, maka dilakukanlah kegiatan penelitian di dalam bidang pertanian. Salah satunya nanti ada IRI. Apa itu nanti akan dijelaskan di kemudian. Yang ketiga, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Jadi proyek industri ini proyek yang dimiliki oleh ASEAN, kerjasama ASEAN, tetapi berada di dalam satu negara tertentu. Contohnya ada pabrik pupuk urea di Aceh, berarti ada di Indonesia, ada juga di Malaysia. Di negara lain juga ada, tapi bukan untuk pabrik urea. Ada pabrik soda dan lain-lainnya. Nah, yang berikutnya, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama adalah menggagas berdirinya tentunya ASEAN itu. Yang kedua, menggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN. Jadi politik itu biasanya lebih erat hubungannya dengan keamanan. Politik di dalam daerah kawasan ASEAN, agar terbentuk keamanan itu yang disebut dengan salah satunya adalah
ASC, Asian Security Community. Dengan adanya ini maka diharapkan masyarakat di ASEAN lebih nyaman hidupnya. Peran Indonesia dalam hal ini adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat-obat terlarang. Itu salah satu fungsi dari ASC ini. Jadi memberantas kekerasan yang ada, termasuk teroris juga antar lintas negara. Yang ketiga yaitu membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik. Membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik dulu pada tahun 1977 sampai 1979 itu ada konflik antara negara Kamboja dan Vietnam. Nah, Indonesia dalam hal ini berperan untuk membantu perdamaian antara negara Vietnam dan Kamboja tersebut. Selain itu juga pernah ada pemberontakan di pemerintahan Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Indonesia juga membantu untuk perdamaian di negara tersebut. Yang keempatnya, menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama ASEAN. Jadi KTT pertama kali itu diselenggarakan di Indonesia. KTT pertama ada di Indonesia. ASEAN itu pertamanya dibentuk bukan di Indonesia ya, tapi di Thailand, tetapi penyelenggaraan KTT yang pertama itu ada di Indonesia. Yang kelima, masih dalam bidang politik, melaksanakan Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Jadi Indonesia mengadakan, jadi Indonesia jadi tempat penyelenggaraan perdamaian konflik di Kamboja yang disebut dengan Jakarta Informal Meeting. Indonesia pada saat itu mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan ini, yaitu pertemuan Jakarta Informal Meeting dan sekaligus sebagai tuan rumah penyelenggara tersebut. Yang berikutnya yang keenam, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, agar masyarakatnya lebih hidup berdemokrasi, tidak ada negara komunis di ASEAN. Yang ketujuh, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN yang berperan untuk diwujudkan dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak-hak warga negaranya, hak-hak asasi warga negara. Kerjasama negara ASEAN dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Nah, tadi kita sudah membahas dalam bidang ekonomi, politik, sekarang dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN, peran jaringan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perguruan tinggi terbaik yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa di Asia Tenggara. Jadi mahasiswa yang ada di Indonesia bisa memilih perguruan tinggi yang ada di negara lain yang ada di ASEAN, seperti di Singapura, di Thailand, dan manapun yang dianggap yang terbaik. Jaringan ini berfungsi juga untuk membantu proses pertukaran pelajar antar negara-negara di ASEAN. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Dengan mengadakan perlengkapan sekolah yang memadai ini diharapkan pendidikan di negara ASEAN ini akan lebih maju. Yang ketiga, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Ini sudah jelas, jadi
pelajar dari Indonesia bisa belajar di negara lain, pertukaran pelajar. Gunanya apa? Agar membentuk manusia-manusia, sumber daya manusia yang ada di ASEAN ini menjadi sumber daya yang berkualitas, yang siap menghadapi globalisasi, yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Yang keempat, melakukan transfer teknologi ataupun kerjasama riset. Jadi teknologi yang ditemukan oleh negara lain, negara Singapura, dapat ditransfer ke negara-negara lain. Dan kerjasama di bidang penelitian, itu riset penelitian. Yang kelimanya, menyelenggarakan serta menjadi peserta Olimpiade Matematika dan Sains. Ini dengan adanya Olimpiade ini diharapkan masyarakat yang ada di negara ASEAN itu lebih terpacu, memacu untuk lebih belajar, lebih semangat lagi. Yang keenam, menjadi peserta dan tuan rumah dalam penyelenggaraan kompetisi robotik. Kompetisi robotik ini juga tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya. Yang ketujuh, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Di kualitas tadi itu salah satunya dengan adanya pendidikan. Pendidikan itu ditingkatkan, maka kualitas daya saingnya akan semakin meningkat. Jadi masyarakat yang ada di Indonesia memiliki daya saing terhadap dunia. Kemudian masyarakat yang ada di seluruh ASEAN ini juga memiliki kemampuan untuk bersaing dengan dunia luar. Yang kedelapan, menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Jadi negara-negara di ASEAN pun bekerja sama dalam bidang kurikulum. Yang berikutnya adalah kerjasama negara ASEAN dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Sosial itu berarti berhubungan dengan kemanusiaan. Yang pertama adalah pembentukan kelompok kerja ASEAN. Pembentukan kelompok kerja ASEAN ini bertujuan untuk melindungi, salah satunya untuk melindungi hak-hak para pekerja yang ada di wilayah ASEAN, termasuk juga meningkatkan kualitas pekerja yang ada di daerah tersebut. Yang berikutnya, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Jadi dengan berwawasan lingkungan ini diharapkan semua pekerja memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Jadi bekerja bukan hanya untuk mendapatkan uang atau penghasilan, tetapi harus tetap mempedulikan dengan lingkungan. Jadi ada kota-kota tertentu yang dibentuk untuk menjadi kota ASEAN berwawasan lingkungan. Yang ketiga, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting karena terutama ASEAN ini adalah daerah yang memiliki kawasan yang rawan bencana. Bahkan saat ini pun negara kita mengalami bencana yang lumayan banyak pada akhir-akhir ini. Salah satunya pada saat ini yang sedang terjadi yaitu air banjir yang ada di Kalimantan, di Sumber, bahkan hampir di seluruh kawasan Indonesia. Nah, itu untuk penanganan bencana itu maka kerjasama antara ASEAN itu diadakan agar saling membantu kepedulian itu terjadi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Itu jelas dengan meningkatkan kesejahteraan, salah satunya tadi itu dengan adanya ekspor dan impor yang bebas dengan tarif khusus yang ada di wilayah ASEAN. Yang kelima, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Tingkat kesenjangan itu artinya adanya jurang pemisah antara tingkat penduduk dengan berpendapatan tinggi dengan yang rendah. Nah, mengurangi tingkat kesenjangan tersebut.
Jadi tidak ada jurang pemisah, tetapi diharapkan seluruh masyarakat itu memiliki kesejahteraan yang hampir sama. Jadi saling menopang satu dengan yang lainnya. Kemudian kerjasama negara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dalam bidang pangan. Nah, ini tadi salah satunya dalam bidang ekonomi ada pendirian pabrik. Salah satunya ada pabrik tadi urea, pupuk urea di Aceh. Nah, sekarang ada juga pupuk Sriwijaya di Palembang. Ini untuk apa? Agar pertanian Indonesia tetap bisa, bukan hanya Indonesia tetapi daerah ASEAN bisa tetap maju, sehingga semua kebutuhan pangan di wilayah ini bisa terpenuhi. Terus kemudian didirikannya IRI. Tadi Ibu bilang IRI itu adalah International Rice Research Institute yang ada di Filipina. IRI itu terdapat di Filipina. Tujuannya untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Jadi IRI itu adalah penelitian di bidang pertanian, terutama dalam padi. Yang ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Ekspor dan impor. Jadi beras, jika Indonesia kekurangan maka bisa mengimpor dari negara lain seperti Vietnam. Demikian juga untuk pangan yang lain, bukan hanya beras tetapi buah-buahan yang lain juga. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya itu pertukaran pelajar dan pemuda antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Tadi ada pertukaran pelajar di bidang pendidikan. Nah, ternyata di samping bidang pendidikan itu diharapkan para pelajar yang belajar di negara lain dapat mempelajari budaya negara setempat. Yang berikutnya, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. Ada juga Asian Games. Jadi dengan adanya perlombaan ini diharapkan negara penyelenggara juga bisa tetap berkembang, bertumbuh secara ekonominya. Dengan penyelenggaraan itu maka pendapatan satu negara akan semakin meningkat, dan yang paling utama budaya dari negara tersebut dapat dipelajari oleh para atlet. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anak dapat memahaminya bahwa ASEAN itu berperan penting bagi negara kita, Indonesia. Indonesia pun memiliki peran penting bagi negara-negara yang ada di daerah Asia Tenggara ini. Artinya negara itu saling mendukung satu dengan yang lain supaya memperoleh kesejahteraan bersama, memperoleh kedamaian bersama. Terima kasih karena anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.